قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير لا حول ولا قوة. Mau Sabtu kedua ini nanti yang ceramah yaitu dari kader Masjid Darussalam, yaitu Ustadz Yan Soni. Untuk itu waktu langsung kami persilahkan aja untuk menyingkat waktu. Monggo Ustadz Yan Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah untuk semua nuwun atas wekdal utawi kesempatan ingkang sampun dipun paringaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratul mutahimin, Bapak ahli, ulama, Pak Yai, para sepuh sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Kausar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga monggo kita sareng-sareng ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat taufik saha hidayah tanginanipun utawi kesempatan sehingga kita muga saged nambahi ibadah salat maghrib kanthi lancar boten alangan satunggal punapa. Lan mugi-mugi kehadiran kula lan panjenengan sedaya boten ibadah di masjid menika dipun nanti Allah Subhanahu wa taala dados amal hasanah fi dunya wal akhirah. Moga kalih menika selawat lan salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalu menika tema ingkang badhe kawula sampaiaken nggih menika pindah malih nggih menika tetep ingkang tujuanipun kalih nyebutaken kawula pribadi nggih menika tetep bab tentang ngentot nebihi donya. Karena niki sesuatu yang akhir zaman niki sangat-sangat sulit untuk dipun tinggalaken. Gampil dipun ucapaken tapi dipun praktekaken dipun lampahi niku sangat-sangat awal sangat. Kula badhe ngutip salah satu dari ayat yang menika dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 175 yang menika A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'asbahu syaitanu fakana minal ghawin. Enggak atasipun, dan bacakanlah kepada mereka berita yang kami telah berikan kepadanya ayat-ayat kami, maka dia melepaskan diri daripadanya lalu mengikutinya syaitan, maka dia adalah termasuk golongan orang yang sesat. Salah satu yang dicantumkan dalam Al-Quran itu seringkali kita mendengar permisalan atau kisah-kisah. Ya, tentu dari surat Al-A'raf ini kita mengutip permisalan itu ada seorang yang punya ilmu yang tinggi, tapi diumpamakan atau dimisalkan seekor binatang yang rendah yang menjulurkan lidahnya. Kita mungkin sering mendengar dalam tausiah-tausiah atau ceramah dari permisalan tokoh atau seseorang ini yang dimaksud itu siapa dalam ayat ini. Tapi dalam kisah-kisah Al-Quran itu kita harus hati-hati juga. Kita harus memilah-milah.
Kita harus memilah dalam artian kita harus memilah yang benar-benar sahih. Mereka sesuai dengan pandangan tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud permisalan dalam surat ini ialah Bal'am bin Ba'urah. Sinten niku Pak Bal'am bin Ba'urah niku? Bal'am bin Ba'urah itu merupakan seorang yang sangat istimewa. Dia sangat cerdas dan dikaruniai ilmu yang berlimpah. Dia itu juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki kebanyakan manusia lainnya. Yaitu apa? Setiap kali ia berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Itu kelebihan dari Bal'am bin Ba'urah. Ia adalah merupakan seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup tapi di zaman Nabi Musa. Ia menguasai kitab Taurat, mengetahui tentang kebenaran dan kebatilan. Namun ini ada namunnya. Dalam episode sayangnya ini, dalam kehidupannya itu Bal'am bin Ba'urah ini memilih mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan kebenaran hanya karena apa? Iming-iming dunia. Terus kisah itu pripun? Bawa sanjang kisah. Pada satu saat itu ada rombongan Nabi Musa niku melakukan perjalanan dari Mesir, singgah di tanah Bani Kan'an. Tanah Bani Kan'an niku napa? Ini tempat tinggalipun Bal'am bin Ba'urah. Dan ini melihat kedatangannya Nabi Musa, rombongan Nabi Musa ini, para penguasa dan pemuka kabilah niku terancam akan kedudukannya. Terus seakan-akan harus ajrih kabeh diri ngoten. Terus Nabi Musa niku saat akan melakukan perjalanan dari Mesir niku akan singgah, akan melewati di tanah Bani Kan'an ini. Dan ini para pemuka kabilah atau para penguasa di Bani Kan'an ini terasa terancam akan kedudukannya. Terus badai mendatangi Bal'am, karena Bal'am yang memiliki keistimewaan doanya yang selalu dikabulkan oleh Allah niki, para penguasa dan pemuka kabilah niki istilahnya badai silaturahmi tenggilanipun Bal'am bin Ba'urah ini untuk apa? Untuk minta didoakan agar Nabi Musa dan para pengikutnya ini pun ditarik mundur oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai di tanah mereka. Dan tentunya dengan itu dengan apa? Dengan iming-iming tawaran dunia yang menggiurkan. Dan niki Bal'am bin Ba'urah niku nggih akhiripun tergiur. Dengan mengendarai keledai niki Bal'am bin Ba'urah niki menuju perkemahan Nabi Musa. Di sini Bal'am bin Ba'urah niku mengendarai keledai saat akan melakukan perjalanan menuju perkemahan Nabi Musa itu keledai itu sempat menderum atau berhenti sampai 3 kali. Yang pertama niku sampai sama Bal'am bin Ba'urah ini tidak lagi. Sebenarnya itu sebuah peringatan, tapi itu Bal'am bin Ba'urah itu tetap kekeh, dipukul malih, keledai berdiri jalan malih. Sampai akhirnya yang ketiga kali ini saged bicara, iso ngomong itu keledai. Wahai Bal'am, kamu mau kemana? Apa kau tidak melihat malaikat-malaikat yang ada di depanku? Mereka mengalihkan wajahku. Apa kau hendak menghampiri Nabi Allah dan kaum mukminin untuk mendoakan keburukan kepada mereka? Dan ini berhubung sudah tergiur dengan iming-iming dunia, sudah buta mata hatinya, Bal'am ini tetap kekeh hingga di atas perkemahan Nabi Musa, puncak gunung Husbon. Bal'am ini mendoakan keburukan kepada Nabi Musa, rombongan Nabi Musa. Tapi kemudian terjadi suatu keajaiban. Mulut Bal'am ini bukan sakit terbuka, bukan sakit berdoa ngomong sama sekali, karena agak ada niatnya keburukan tadi. Nah, di sini malah kebalikannya, akhirnya bisa mengucapkan
beberapa kata berdoa tapi kebalikannya, yaitu malah mendoakan kebalikan. Yang niat awalnya mendoakan keburukan kepada rombongan Nabi Musa, tapi di situ malah apa yang terjadi, malah mendoakan kebaikan kepada rombongan Nabi Musa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, keburukannya didoakan kepada golongannya tadi yang menyuruh untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa. Dan tidak cukup di sini karena gagal, tidak cukup sampai di sini. Bal'am ini menginstruksikan kepada golongannya tadi untuk memerintahkan kaumnya agar merias kaum wanita, menjual barang-barang sekaligus menawarkan para wanita agar jatuh dalam perzinahan. Singkat cerita, Bal'am pun akhirnya berhasil. Beberapa pengikut Nabi Musa itu beberapa pengikut Nabi Musa terjumus dalam perzinahan. Tapi setelah beberapa lama kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan wabah tal'un. Bal'am pun akhirnya meninggal lantaran terkena wabah tal'un yang merajalela. Di sini dari sebuah kisah itu kan pasti ada hikmah atau sesuatu yang bisa kita pelajari. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Bal'am gitu. Pelajaran apa yang bisa kita amalkan dalam ayat tersebut? Allah menyebutkan ada dua perkara yang menjadikan Bal'am setinggi ilmu menjadi tersesat. Ilmu yang tinggi tak mampu menyelamatkannya dari siksa, namun justru menyeretnya ke dalam jurang kehinaan. Dalam firman Allah, Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 176, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami akan tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti nafsunya yang rendah. Jadi ada dua sebab. Sebab pertama yaitu cinta dunia, dan yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Cinta dunia, seringkali dunia ini pun menjadikan manusia buta. Sekalipun orang tersebut telah berilmu dan soleh perangainya, fitnah dunialah yang telah menjadikan manusia menjadi budak dunia. Yang kedua yaitu mengikuti hawa nafsu. Penyakit ini tak kalah berat dengan penyakit yang pertama. Ketika seorang alim terkena penyakit ini, ilmunya tak lagi bermanfaat baginya. Siapa saja yang ingin agar ayat-ayat Allah bermanfaat untuk dirinya, hendaknya dia menghindari dua penyakit ini, cinta dunia dan menghindari atau tidak mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, marilah kita berlindung dari dua hal ini. Itulah yang menjadikan ilmu tidak memberi manfaat bagi si ilmunya, bahkan akan mencelakai. Wonten salah tunggale tausiah ten YouTube niku dari Ustaz Toha, inggih menika pengurus Mayang Kawis. Yang niku lek pengen selamat dateng donya, ada 3 perkara ingkang saged dipun hindari. Yang pertama napa? Nggih menika menghindari omongan-omongan yang tidak penting. Iku sing ingkang kali yaitu niku wae tema ini tadi, menghindari napa ngedoi donya kecuali sing ajine butuh. Nomor 3, menghindari kumpul-kumpul sing boten penting. Karena didhawuhaken dalam kitab As-Sahihul Hibban nika sa'alim-alime tiyang, sak usuk-usuk tiyang niku lek pinter-pinter niku lek sak kumpul tiyang misalnya kumpul 3 jam mungkin pasti ada beberapa ingkang dipun alampahi niku ngedanaken dosa. Mbuh niku napa rasane elek, napa-napa niku pikiran-pikiran ingkang negatif niku pasti ada. Makanya disebutaken yang niku lek pengen selamat donya nggih menika niku wau. Yang pertama, ngindari ucapan utawi omongan sing boten penting. Nomor 3, ngedoi donya kecuali sing butuh. Ingkang nomor 3 nggih menika ninggalaken utawi lebih kumpul-kumpul sing boten penting. Alhamdulillah makaten Bapak Ibu kula lek rasane nggih saged dangu ta sekedhik mawon ngoten niku. Mugi-mugi wonten pitulan manfaatipun. Wabillahi yang kula sampaikan wonten kelawanipun kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita simpulaken ingkang napa yang ceritakan Ustadz Yansoni tadi Bu ya. Jadi tadi kira-kira itu ada 3 hal kita simpulkan. Pertama, Bal'am tadi sebetulnya ulama besar, ahli ibadah, doanya juga mujarab. Berhubung makin mujarab, makin populer, banyak penggemarnya, lama-kelamaan ditawari harta benda untuk berdoa, mendoakan Nabi Musa dengan imbalan, ya kalau sekarang itu mungkin ya uang sak koper dan punjul mas-masan gitu. Nah, berhubung kekusukannya tadi sudah disogok, disuap dengan harta benda, maka luntur. Saat mendoakan Nabi Musa itu lidahnya itu konslet. Mestinya itu mendoakan baik menjadi mendoakan mestinya mendoakan jelek. Wah, ini juga konslet ini tadi saya. Mestinya mendoakan jelek terbalik mendoakan baik gitu. Nah, umpama sekarang itu umpamanya kira-kira saya mestinya mendoakan jamaah dengan baik, keliru saya mendoakan doa minta turun hujan. Akhirnya setelah selesai ceramah hujan deras, itu namanya konslet. Makanya saya kalau berdoa kadang-kadang pakai bahasa Indonesia biar tidak keliru, doa turun hujan gitu. Nah, kenapa Bal'am tadi bisa sejauh itu? Karena apa? Keimanannya atau kehusukannya, keikhlasannya sudah ditiup oleh korin. Korin itu setiap manusia itu ada jin ya yang membisikkan ke kita gitu. Makanya kadang-kadang orang terus di ruqyah gitu ya, pernah dengar Bu ya? Gitu. Sebagaimana ini dalam ayat surat Surat Al-Zukhruf 40 kira-kira begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'su an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Qarin itu sahabat setan, jin yang meniupkan, membisikkan ke hati kita itu namanya qarin. Wa may ya'su an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Wa innahu la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa may ya'su an dzikri rahmani, barang siapa termasuk awake dhewe, termasuk Bal'am wau gitu, yang berpaling atau lupa tidak mengingat Allah. Bal'am tadi akhirnya mengingat uang 1 koper untuk mendoakan Nabi Musa. Ini namanya berpaling. Sudah tidak ikhlas lillahi ta'ala demi harta benda. Nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Maka orang itu tadi, termasuk kita semua ini ya, tadi contohnya Bal'am, diturunkan setan atau jin di dalam tubuh kita untuk mengiringi kita ya, membisikkan kita. Kalau kita sudah dibisiki, sudah kita yakin bahwa kita itu dalam keadaan kebenaran gitu. Jadi apa-apa itu ya sudah di matematik itu. Ini nanti uang 1 koper gelang segini untuk ningkat rumah, untuk ini sudah. Jadi digoda sudah. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa dibisiki nafsu ini tadi, ya kita namanya ya kalau tahlilan itu biasanya kan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu kebalikannya. Jadi sesungguhnya di dalam diri kita ini ada potensi. Potensi itu kalau bahasa Jawanya saya katakan dulu dulur yang ada di dalam kita, yang harus kita manajemeni. Kalau bahasanya Mayangkara, manajemen apa Bu? Kolbu gitu. Jadi walaupun kita sudah pinter hafal Quran, hafal ayat macam-macam, kalau kolbu ini tidak ada manajemennya, akhirnya tidak sinkron antara nafsu tadi dengan akal kita. Jadi dalam tubuh kita itu ada potensi bawaan lahir. Pertama itu akal, yaitu akal. Kedua itu kolbu. Jadi kalau kita memanajemeni, ngemong, memelihara, berarti ya ke atas dipikir kolbu 4 tambah 4 8. Ke bawah 4 ditambah 4 ada 100. Kok janggal, kok uang 1 koper. Nah, ini naik turun lah kolbu dipengaruhi lagi oleh nafsu yang dikatakan Ustadz Yansoni tadi, bahwa tadi Bal'am tadi dipengaruhi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu ada berapa ibu-ibu? Ada nafsu mutmainnah. Nah, kalau para wali nafsu mutmainnah itu digambarkan di Gunungan Wayang itu burung merak. Dan nafsu marah digambarkan yaitu macan. Kalau wayang itu di gunungnya kan mesti ada macan toh. Ini di surat Yusuf, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i ila rahima rabbi. Nabi Yusuf, saya sungguh melepaskan dari nafsu. Sesungguhnya nafsu itu adalah amarah, mengajak kepada amarah. Amarah itu ya suka merintah, lek ora dituruti marah, suasana rapat jadi bubrah. Mana ada pertemuan, ada orang yang suka emosi, suka marah, mengumbar nafsu, itu nanti pasti bubrah suasananya. Ada lagi nafsu amarah, nafsu mutmainnah, alwamah. Biasanya di Gunungan Wayang gambarnya banteng. Ada lagi itu yang mencucu, gambar kerah, pipinya apa itu sudah ada pisangnya, tangannya masih pegang pisang, lawamah dan lain sebagainya. Nah, kita teruskan tadi sampai lupa tadi kesimpulannya tadi. Sudah terpengaruh oleh nafsu Bal'am tadi. Sehingga Bal'am tadi menganjurkan kepada masyarakatnya, pada kaumnya gitu. Apa tadi Mas Jansoni? Berjualan wanita. Wanitanya dijual biar banyak perzinaan gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya mulai 3.500 tahun sebelum Masehi sudah ada perzinaan atau WTS gitu ya berarti ya. Nah, jadi makanya WTS ini tidak bisa dihilangkan, itu sudah bawaan manusia dari Nabi Musa itu 3.500 sebelum Masehi, berarti zaman masa awal itu. Nah, kita kembalikan lagi. Untuk memanajemen nafsu, tadi kan dari atas otak dipikir, terus direnungkan oleh hati. Hati itu untuk rasa, merasakan bener apa ora. Kadang-kadang otaknya mengatakan benar, nanti sekian miliar, hatinya nanti jangan-jangan penjara, jangan-jangan KPK. Nah, akhirnya diolah lagi oleh
namanya irodah. Irodah itu kalau dibahasakan Indonesia namanya mental. Jadi manusia itu punya mental. Mental itu paling kuasa. Presiden, walaupun hatinya ke utara, otaknya ke selatan, tapi mental ini kuasa. Dok harus begini. Kalau sudah didok harus begini, maka timbullah domir itu introspeksi gitu. Nah, mungkin begitu aja, mungkin tidak cukup waktunya terlalu panjang. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita lanjut masalah potensi-potensi yang ada pada diri manusia tadi. Kami dari Pendidikan Kadrul Al-Istihar terima kasih sebesar-besarnya kepada jamaah Masjid Al-Kautsar yang sudah memberi waktu kepada lembaga kami untuk belajar syiar dan dakwah. Maka jamaah sini itu pahalanya lebih banyak daripada Pak Kiai yang ceramah. Karena apa? Bisa menjadi kiai ceramah karena dilahirkan oleh penjenengan sedoyo, memberi waktu untuk mengembangkan diri, potensi di dirinya. Dari saya bila mana mulai awal hingga akhir perkataan kami ada yang kurang berkenan di hati, minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.